Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi itu ada 4, yaitu yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga adalah suhu atau temperatur, yang keempat adalah katalis. Kita bahas satu persatu. Faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Jika konsentrasi reaksi ditambah, menyebabkan jumlah partikel bereaksi persatuan volume akan meningkat, sehingga tumbukan yang terjadi semakin banyak. Kalau begitu, jadi reaksi semakin meningkat. Faktor ini berlaku untuk reaksi dalam bentuk larutan dan dalam gas saja. Contoh, misalkan Ibu mempunyai HCl yang konsentrasinya 1 m dengan konsentrasinya adalah 2 m. Mana yang akan lebih cepat? Yaitu pasti adalah yang konsentrasinya adalah 2 m. Kenapa? Partikelnya lebih banyak. Kalau partikelnya lebih banyak, sehingga tumbukannya adalah lebih banyak juga. Karena sering bertumbukan, maka kecepatan reaksinya akan bertambah lebih cepat ya. Jadi kalian boleh dilihat dari konsentrasinya dengan zat yang sama, kemudian konsentrasinya bagaimana? 1 m dengan 2 m berarti 2 m lebih banyak. Maka ini yang dikatakan dengan lebih cepat mempengaruhi kecepatan reaksi. Jadi dilihat dari konsentrasi. Yang kedua adalah lihat dari luas permukaan bidang sentuh. Faktor ini khusus zat padat. Makin luas bidang sentuh zat padat, makin banyak jumlah tumbukan akan terjadi, sehingga laju reaksi semakin cepat. Contohnya, kita mempunyai gula ya, gulanya adalah misalkan gula halus dengan gula kasar. Kemudian dilarutkan di dalam air. Setelah dilarutkan air, mana yang akan lebih cepat larut? Yang kasar atau yang halus? Pasti yang halus ya. Sehingga kalau kalian juga kalau bikin teh manis, misalkan pakai gula, yang satu pakai gula batu, kemudian yang satunya adalah gula pasir. Mana yang lebih cepat? Pasti gula pasir lebih cepat larut, gitu kan ya. Kenapa gula pasir? Karena kan gula pasir kecil-kecil kan, sehingga kecil-kecil ini luas permukaannya akan lebih banyak, gitu kan, dibandingkan dengan gula batu. Kalau gula batu misalkan satu kristal atau ya, pasti luas permukaannya akan lebih kecil dibandingkan dengan gula pasir. Sehingga di sini luas permukaan dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Sehingga kalau kalian bikin teh manis pakai gula batu, kenapa gula batunya enggak langsung dicemplungin? Biasanya kan ditumbuk dulu. Kenapa? Supaya cepat larut. Kenapa ditumbuk? Karena luas permukaannya banyak ya, jadi partikel kecil, jadi kecil-kecil. Jadi karena kecil-kecil berarti luas permukaannya lebih besar, sehingga dia luas permukaan itu bergesekan dengan air sehingga mudah untuk larut ya. Nah, itu dikatakan bahwa luas permukaan juga mempercepat laju reaksi. Kemudian yang ketiga adalah hubungan suhu dengan laju reaksi. Nah, di sini setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi meningkat 2 kali lebih cepat. Mencari laju reaksi di sini ada rumusnya, kan? Untuk suhu ini ada rumusnya di sini, bahwa V kecepatan ya adalah 2 pangkat T2, T besar ya, bukan waktu, ini adalah temperatur T2 dikurangi T1 per 10 dikalikan dengan P1, atau untuk mencari waktu adalah T1 per 2 pangkat T2 dikurangi 1 per 10 dikalikan dengan T1. Rumus ini apabila T2-nya lebih besar dari T1. Bagaimana kalau T2-nya lebih kecil dari T1? Maka kebalikannya. Kalau ini tadi 2 pangkat sekian, maka ini P2-nya adalah 1 per ya. 1 per 2 T1 dikurangi T2 per 10 dikalikan dengan P1, atau T2-nya adalah 2 pangkat, jadi kebalikannya kan, ini kebalikannya.
Nah, ini yang harus kalian hafalkan. Contohnya, contoh soal. Nih angka 2 ini bisa berubah-ubah. Apakah angka 2 ini bisa berubah-ubah tergantung pada soalnya. Kalau soalnya 2 kali lebih cepat, maka ini angka 2. Kalau 3 kali cepat, maka 2 ini akan berubah menjadi 3. Jadi tergantung. Ini 2 ini juga sama ya, tergantung. Kemudian angka 10-nya juga tergantung berapa percepatannya, perubahan suhunya, berapa perubahan suhunya. Nah, ini juga bisa berubah tergantung perubahan suhunya, itu kan ya. Bukan perubahan suhu di sini ya, perubahan derajatnya, kenaikan derajatnya berapa. Ini bisa 10, bisa 20 tergantung pada soalnya. Nah, coba kita lihat ya. Contoh nih, suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan sebesar 20 derajat, ya kan? 3 kali lebih cepat. Nah, ini angka 2-nya kita ganti dengan angka 3. Lebih cepat jika suhu dinaikkan sebesar 20 derajat. Jadi angka 10-nya kita ganti dengan angka 20. Bila pada suhu 10 derajat Celcius reaksi berlangsung selama 45 menit, pada 50 derajat Celcius berapa detik reaksi yang berlangsung. Jadi di sini kalian dilihat, oh yang pertama, oh ini bila pada suhu ini kan 10 derajat sekian, berapa 50, jadi T1 nya adalah 10, T2 nya adalah 50, berarti T2 lebih besar dari T1. Maka kita pakai rumus yang mana? Yang ditanyakan berapa detik, jadi yang ditanyakan adalah detik, bukan kecepatan tapi detik. Maka yang ditanyakan adalah T ya, detik ini. Jadi kita pakai rumusnya yang ini kan, yang ini rumusnya nih, T2 sama dengan 1 ya kan, 1 per tadi kata ibu angka 2 nya bisa diganti tergantung pada kenaikannya. Ini angka 2 nya kita ganti dengan angka 3. Kemudian tadi berapa T2 nya? Oh 50 dikurangi 10. Setiap kenaikan berapa? Setiap kenaikan 20 derajat Celcius, jadi per 20 ya kan. Jadi angka 10 ini kita ganti dengan angka 20 kan, dikalikan dengan T1, maka hasilnya adalah 50 kurangi 10 berarti 40, 40 dibagi 20 berarti 2, jadi 1 per 3 pangkat 2 dikalikan dengan 45 berarti 1 per 9 kali 45, maka hasilnya adalah 5 menit ya. Yang ditanyakan bukan menit tapi detik, maka 5 kali 60 berarti hasilnya adalah 300 detik ya. Nah, itu yang terakhir adalah suhu dan temperatur. Nih, jika suhu dinaikkan maka energi aktivasi partikel akan meningkat dan bergerak lebih cepat sehingga terjadi tumbukan. Nah, jadi suhu juga dapat mempengaruhi kecepatan. Coba aja kalian bikin teh manis, yang satu dengan air dingin, yang satu dengan air panas, mana yang lebih cepat larut? Berarti kan air panas. Jadi suhu ini dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Kemudian di sini yang terakhir adalah katalis. Katalis juga dapat mempengaruhi reaksi, mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Kemarin sudah ibu terangkan bahwa dalam suatu reaksi ini pasti dia harus mencapai energi aktivasi. Jadi harus dilalui dulu energi aktivasinya, baru dia akan bereaksi. Makin tinggi atau makin besar energi aktivasinya, maka lebih lambat dia bereaksi dibandingkan dengan energi aktivasinya lebih sedikit, kan ya. Kita lanjutkan pada contoh soalnya gini. Latihan soal ya. Nomor 1, pada suatu reaksi kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius dapat memperbesar laju reaksi menjadi 2 kali lipat. Jika pada suhu 35 derajat Celcius berlangsung selama 40 menit, tentukan waktu untuk berlangsungnya reaksi pada suhu 65 derajat Celcius. Kita tuliskan dulu kan ya, apa yang terjadi di sini? Delta T, itu kan ya. Nih, delta T adalah 10 derajat Celcius. Kemudian perubahan waktunya adalah delta P-nya berapa?
2 kali lebih cepat kan ya. Kemudian apa lagi? Jika pada suhu T1 ini pada suhu 35 derajat, jadi T1-nya adalah 35 derajat ya. Reaksi berlangsung selama 40 menit, kan ya? 40 menit. Kemudian tentukan waktu untuk berlangsung reaksi pada suhu 65, berarti T2-nya adalah 65 derajat Celcius. Yang ditanyakan ini T1, yang ditanyakan adalah T2-nya berapa menit. Itu kan ya. Nah, sekarang kita pakai mana ini? Oh, T1 dengan T2. Oh, ini adalah T2-nya lebih besar dari T1 kan ya. T2 lebih besar dari T1, sehingga kita pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang pertama ya kan. Maka T2 sama dengan 1 per, kan ya. Berapa kali lebih cepat? 2 kan ya. Berarti 2. Berapa T2-nya? Adalah 65 kan. 65 dikurangi berapa? Dikurangi dengan 35. Berapa kenaikannya? Itu kan berapa suhunya tadi, perubahannya dalam 10 derajat itu kan. Maka hasilnya adalah 1 per 2, 65 kurangi 35 berarti berapa? 40 ya. Dibagi dengan 10, maka hasilnya berapa? 65 kurangi 35 berarti 30. 30 per 10 berarti pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dikalikan dengan T1-nya tadi berapa? T1-nya adalah 40 menit kan ya. Dikalikan dengan 40. Dikalikan dengan 40. Maka hasilnya berapa? 1, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Kan 8 dikalikan dengan 40. Maka hasilnya adalah 5 menit. Kan? Nah, itu. Nanti kalau misalkan coba kalau tidak pakai rumus kita gambarkan kan ya. Kita gambarkan. Nih, misalkan ini. Nih, waktu T1-nya adalah kan 35 kan ya. Waktu 35 setiap kenaikan 10 maka dia akan setiap kenaikan dia akan melakukan 2 kali kan. Berarti 35 berarti 45. Naikkan 10. Berarti berapa lagi? 55. Naik 10 jadi 65. Itu kan ya. Nah, sekarang waktu 35 dia 40 menit, kan? Kemudian dia akan naik 2 kali lebih cepat. 40 menit. Jadi kalau dia naik 10 derajat, 2 kali lebih cepat. Jadi berapa di sini? 20 kan? Dari 40 menit jadi 20 menit lebih cepat. Kemudian 10 derajat lagi, 2 kali lebih cepat berarti 10 menit kan? Kemudian 10 menit lagi 10 derajat lagi dia lebih cepat 2 kali lipat berarti apa? 5 menit. Maka hasilnya adalah 5 menit. Kan ya? Jadi ini tadi 20, kemudian 10, kemudian 5. Maka 5 dengan ini adalah sama ya. Terserah mana yang boleh yang kalian mau ya. Kalau misalkan soalnya adalah esai ini ya kan. Kemudian kalau misalkan pilihan ganda kamu lebih cepat yang di sini. Itu adalah soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 kita sama dengan yang tadi ya. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat, berarti delta P-nya 2 kali lebih cepat kan ya. 2 kali lebih cepat. Setiap kenaikan suhu 15 derajat, berarti delta T besarnya adalah 15 derajat Celcius. Jika pada suhunya T1-nya adalah 80, berarti T1-nya adalah 80 derajat Celcius. Reaksi ini memerlukan waktu 25 detik. Gitu kan? 25 detik. Tentukan waktu yang dibutuhkan reaksi ini pada suhu 50 derajat. T2-nya adalah 50 derajat Celcius. Ya, ditanyakan T ininya berapa, bukan ya? Nah, sekarang kita lihat. Ini T2-nya 50, T1-nya adalah 80, berarti T2-nya lebih kecil dari T1. Maka kita pakai rumusnya yang bawah bukan? Berarti
T kan T2 sama dengan berapa lebih cepat? 2 kan 2 lebih cepat berarti 2. Pangkat berapa? Jadi pangkatnya adalah 80 T1 kurangi T2 berarti 80 dikurangi 50 per berapa? Tadi setiap kenaikan 15 derajat dikalikan dengan T1-nya. T1-nya berapa? 25 detik. Itu kan gampang. Berarti 80 kurangi 50 berarti 30 dibagi 15 berarti berapa? Pangkat 2 dikalikan dengan 25. 2 kali 2 pangkat 2 4 kali 25 berarti 100. 100 apa? 100 detik. Gitu ya. Boleh kalian gambarkan juga bisa digambarkan, gitu ya. Berapa tadi? 80. Itu kan berarti kan terus berapa? 15. Berarti berapa? 65 kan? 65. Kemudian setelah 65 50. Itu kan ya. Nah, setiap tadi reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan 15 kan ya. Berarti kan ini mundur ya, sebetulnya sih mundur 15 maka dia 2 kali lebih cepat. Di 80 itu adalah berapa detik? 25 detik kan ya. Kemudian dia di sini karena di 65 berarti 2 kali lebih cepat, jadi berapa? Berarti 50 kan. Kemudian 2 kali lebih cepat lagi 100 ya, gambarnya. Jadi di sini adalah 100 detik karena ini T2-nya lebih kecil daripada T1 ya. Dan kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini pada suhu 50 derajat besarnya laju reaksi sebesar 2 molaritas per sekon. Berapa laju reaksi pada suhu 110 jika diketahui setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius laju reaksi meningkat menjadi 3 kali lebih cepat kan ya. Berarti gimana? T1 kan berapa T1-nya? 50. Kemudian ini kecepatannya adalah 2 molaritas per sekon. Kemudian delta T-nya berapa? Delta T-nya setiap kenaikan 20 ya, 20 derajat Celcius. Kemudian T2-nya berapa? T2-nya adalah 110. Kemudian yang ditanyakan adalah Pi-nya kan ya, Pi2. Maka kita lanjut. Gimana? Ini T2 lebih besar dari T1. Berarti Pi sama dengan bukan ya. Berapa kali lebih cepat tadi? 3 kali ya. Delta P-nya adalah 3 kali. 3 kali berarti 3 pangkat berapa? 110 dikurangi 50 per 20 dikalikan pi satunya adalah 2 kan? Maka berapa? 3 60 per 20 berarti pangkat 3 dikalikan dengan 2, maka 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 2 berarti berapa? 54. Jadi kecepatannya P2 nya adalah 54 molaritas per sekon. Kalian gambarkan juga boleh kan, ini digambarkan. Pertama berapa? 50 kan, 50 setiap kenaikan 20 kan berarti 70. Setelah 70 berapa 70 90. Setelah 90 110. Itu kan ini derajatnya. Kemudian waktu 50 dia dalam keadaan kecepatannya adalah 2. Kemudian naik berapa kali tadi? 3 kali lebih cepat, berarti 2 kali 3 6. Kemudian 6 berarti 18.
Kemudian 18 berarti 54. Tuh kan? Maka ini 54 sama 54. Ya. Ya sampai sini dulu. Maka selesailah materi laju reaksi. Berarti nanti mungkin ulangan sampai laju reaksi. Ya sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.